Yang pertama ada peminatan media, yang kedua ada peminatan korporat, dan yang ketiga adalah peminatan pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi dengan aku Kamila Sadia di segmen yang sudah cukup lama terabaikan dan terasingkan ini. Dan di video kali ini, karena sekarang sudah mau menuju SNBP dan juga SNBT, aku mau cerita-cerita dan jawab pertanyaan dari salah satu subscriberku yang sudah disampaikan 1 tahun yang lalu. Bahkan aku sudah menjanjikan untuk menjawab 9 bulan yang lalu. Kak, bikin video tentang apa aja yang dipelajari di ilmu komunikasi dong. Oke, video kali ini akan singkat aja. Buat teman-teman yang mau tahu lebih dalam, bisa hubungi aku langsung di Instagram @kamila. Nah, jadi secara garis besar, hal-hal yang dipelajari di ilmu komunikasi itu berhubungan dengan penyampaian pesan yang efektif agar dapat diterima dan dipahami oleh komunikan dengan baik. Jadi kita sebagai komunikator itu gimana sih cara menyampaikan pesan agar bisa diterima dan ditangkap oleh komunikan. Untuk hal-hal yang dipelajari sendiri, biasanya di setiap jurusan ilmu komunikasi itu pasti berbeda-beda, tergantung peminatannya masing-masing. Karena ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang luas dan juga multidisipliner. Jadi kalau ditanyain belajar apa aja, yang jelas banyak banget. Dan kalau kita sudah bahas tentang peminatan, itu akan kita tahu di masing-masing peminatan itu ada hal-hal yang dipelajari baik secara praktis maupun teoritis. Nah, di ilmu komunikasi UNER sendiri itu terbagi menjadi 3 peminatan. Yang pertama ada peminatan media, yang kedua ada peminatan korporat, dan yang ketiga adalah peminatan pemberdayaan masyarakat. Di peminatan media ini, kita belajar tentang berbagai hal, berbagai praktik yang berhubungan dengan media. Mulai dari bagaimana itu desain komunikasi visual atau desain grafis, terus kita juga belajar tentang perfilman, dan bahkan kita belajar tentang jurnalistik. Dan ini ada mata kuliahnya masing-masing. Yang kedua, ada peminatan korporat. Dalam peminatan korporat ini, kita belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan public relation, tentang kehumasan, atau juga tentang organisasi, dan sejenisnya. Dan di peminatan yang ketiga, atau peminatan pemberdayaan masyarakat ini, kita belajar tentang komunikasi dan hal-hal yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Misalnya kita belajar tentang komunikasi keluarga, komunikasi antar budaya, kita juga bisa belajar tentang komunikasi kesehatan, dan sejenisnya. Kayak gitu. Jadi sudah dipetakan masing-masing. Di ilmu komunikasi UNER memang kita nanti akan dijuruskan sesuai minat dan fokus masing-masing. Akan tetapi untuk dasar-dasarnya kita akan pelajari di mata kuliah di semester-semester awal. Berkaitan dengan hal tersebut, aku akan jelaskan juga secara singkat kira-kira mata kuliah apa aja yang dipelajari di ilmu komunikasi UNER. Di semester 1 atau di semester pertama, kita sudah mulai dikenalkan tentang komunikasi itu seperti apa di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Jadi kita belajar dulu tentang dasarnya, tentang dagingnya, inti dari komunikasi itu apa, komunikasi sendiri itu sebenarnya apa, siapa itu komunikan, siapa itu komunikator. Jadi benar-benar basicnya itu kita dapat di pengantar ilmu komunikasi. Nah, untuk mata kuliah masing-masing peminatan, kita mulai mendapat dasar-dasarnya dari semester 2. Misalnya ada dasar jurnalistik, dasar public relation, dasar komunikasi antar persona. Lalu di semester 3 kita sudah bisa memilih mata kuliah mana yang nantinya kita fokuskan untuk peminatannya kita masing-masing. Di sini ada mata kuliah scriptwriting untuk teman-teman yang mau ngambil media, lalu mata kuliah komunikasi organisasi untuk teman-teman yang berminat di bidang korporat, dan juga mata kuliah komunikasi antar budaya untuk teman-teman yang berminat di bidang pemberdayaan masyarakat. Selain itu, apa cuma sampai situ aja? Enggak, teman-teman. Jadi di semester-semester selanjutnya akan semakin banyak mata kuliah yang bervariasi sesuai dengan peminatan masing-masing. Misalnya, di mata kuliah untuk anak-anak atau teman-teman yang ngambil peminatan media, ada fotografi jurnalistik, jurnalisme online, industri media massa, produksi film, jurnalisme penyiaran, produksi foto digital, bahkan sampai internet dan budaya cyber. Buat teman-teman yang ngambil peminatan korporat atau public relation, teman-teman bisa belajar tentang digital public relation, PR and business writing, komunikasi pemasaran online, pencitraan merek, dan teman-teman juga bisa belajar tentang komunikasi pemasaran politik yang sekarang lagi rame itu. Kalau pemberdayaan masyarakat kayak gimana? Di pemberdayaan masyarakat, teman-teman juga pasti punya banyak mata kuliah yang bisa untuk dipelajari dan diambil. Misalnya ada komunikasi kelompok, komunikasi konseling,
komunikasi pemberdayaan dan gender. Ini yang paling asik sih kata teman-temanku yang ambil kemarin. Komunikasi kesehatan, media dan promosi kesehatan, aktivisme komunitas, komunikasi dan lingkungan, dan masih banyak lagi. Jadi benar-benar mata kuliahnya itu variatif sesuai dengan peminatan masing-masing. Dan teman-teman tidak hanya belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan teoritis, tapi juga praktis atau praktiknya juga ada nih hasil karyanya. Misalnya teman-teman yang ambil produksi film, teman-teman bisa menghasilkan film dalam pembelajaran 1 semester itu. Teman-teman yang juga ngambil pemasaran online, teman-teman juga bisa mengaplikasikan pemasaran online itu, memiliki klien, teaching, dan sebagainya. Dan untuk teman-teman yang melakukan mata kuliah komunikasi kesehatan, teman-teman bisa secara langsung melakukan sosialisasi kesehatan di kelompok masyarakat tertentu. Jadi gimana? Asik banget gak sih kuliah di ilmu komunikasi? Buat teman-teman yang tertarik dengan jurusan ilmu komunikasi, jangan lupa kepoin laman komunikasi.visip.unair.ac.id buat cari tahu lebih dalam tentang ilmu komunikasi di Universitas Airlangga. Mungkin itu aja. Jadi kesimpulannya, di ilmu komunikasi itu bener-bener banyak banget hal yang dipelajari yang pastinya sangat dibutuhkan di era saat ini, dimana semua perusahaan, semua brand, instansi pemerintah memerlukan konten kreator, sosial media spesialis untuk mengelola akun sosial medianya mereka. Jadi rasanya kalau teman-teman bingung nanti prospek kerjanya kemana, perlu dipertanyakan kembali. Yang terpenting kuncinya kalau kalian mau belajar ilmu komunikasi adalah berpikir kritis. Karena semua hal, semua mata kuliah yang ada di sini menuntut kita untuk memiliki pikiran yang kritis dan juga kreatif. So, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat kalian yang masih nonton sampai detik ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.